غدوة من خشينا رشد وما لكم تبع عافية من مشاهد العميل مغربها وإلى أولادها وإلى مائها وسلاحها ومن أمر هذا بسد معدا الله يتغشه بالرحمة والمغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولد وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. فصل في فروض الطواف وفروض الطواف ستر الأوراق وطهارة الحدث وطهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان وأن يجعل البيت النساء وأن يطوف 7 مرات خارج الكعبة داخل المسجد الحرام وأن يبتدئ بالحجر الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bilumi sayyidus salihin kutarani amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-mukhtasar latif il-anqal wa furudul umrati arba'atun. Kita sekarang beralih pada fardunya umrah. Umrah seperti haji, ada fardu, ada wajib. Fardu sama dengan rukun. Fardu ini rukun. Kalau nggak dilakukan ya nggak selesai umrahnya, nggak selesai. Kalau wajib ini ya harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan berdosa begitu saja. Tapi tidak sampai menghalangi sahnya haji. Kemudian ada sunnah-sunnah. Kemarin fardunya haji ada berapa? 6. Ya, ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, halaq awit taksir, tartib mu'dhamul arkan. Kalau fardunya umrah di sini ada 4. Pertama al-ihramu, ihram, summa tawaf, kedua tawaf, summa sa'yu, kemudian yang ketiga sa'i, summal halqu awit taksir, yang keempat cukur atau potong rambut. Ada yang kelima yaitu tartib jamil arkan ya. Seperti di Yakut. Tartib jamil arkan. Harus tartib semua rukunnya. Beda kalau dengan haji itu tartib mu'dhamul arkan. Kalau umrah tartib jami'ul arkan. Harus urut semua rukunnya. Jadi pertama fardunya umrah adalah ihram. Ihram apa? Niat. Jadi niat ihram umrah. Ya, niat umrah. Niat itu dalam hati. Sunnah diucapkan dengan lisan. Talbiyah itu bukan ihram, sunnah. Orang ihram itu untuk talbiyah. Tapi bukan itu ihram. Ihram itu niat dalam hati. Kalau umrah ya niat umrah, kalau haji ya niat haji. Itu ihram. Ini yang pertama kali, rukun yang paling pertama. Yang lain tidak dianggap kalau belum niat umrah, kalau belum ihram. Ini yang pertama. Yang kedua tawaf. Tawaf. Jadi setelah ihram, masuk Makkah langsung tawaf. Tawaf apa? Tawaf rukun, tidak ada tawaf kudum. Beda dengan haji ya. Haji setelah ihram, kalau kemudian dia ke Makkah, sunnah untuk tawaf kudum. Belum bisa tawaf rukun, karena tawaf rukun nanti harus jatuh setelah wukuf ya. Jadi tawaf itu, tawaf rukun masuknya nanti setelah wukuf. Malam hari raya setelah lewat apa? Pertengahan malam seperti yang dituliskan kemarin loh. Ya, tawaf rukun. Tapi kalau umrah enggak. Umrah itu langsung setelah ihram masuk Makkah ya langsung aja tawaf rukun. Setelah tawaf yang ketiga sa'i. Setelah tawaf sa'i. Itu sa'i. Setelah sa'i udah langsung potong rambut atau cukur, selesai sudah. Tertib harus urut seperti yang disebutkan itu. Ihram dulu, kemudian tawaf, sa'i, cukur. Cukurnya setelah tawaf. Beda dengan haji. Tidak harus urut ya. Kalau dalam haji, tawaf, cukur,
sama lempar jumroh hari nahar. Ini tidak harus urut. Sunnahnya urutnya apa? Ronhat. Lempar jumroh dulu, kemudian nyembelih dam kalau ada kewajiban dam, ya. Kemudian apa? Khalaq, baru setelah itu tawaf. Itu kalau dalam haji, sunnah urut seperti itu. Tapi kalau dalam umrah harus urut. Ihram, setelah itu tawaf, kemudian sa'i, terakhir cukur, selesai sudah umrah. Jadi umrah nggak lama, nggak ada tanggal khusus ya, nggak ada tanggal khusus. Wa wajibatuha al-ihram minal miqat. Wajibnya umrah itu ihram dari miqat. Yang pertama. Yang kedua, ia meninggalkan semua keharaman ihram. Yang pertama, kewajibannya umrah apa? Ihram dari miqat. Kemudian apa? Yang kedua adalah meninggalkan semua yang diharamkan dalam apa? Oleh orang yang sedang ihram. Apa saja yang diharamkan? Nanti ada bab khusus membahas tentang itu. Kemarin mikot itu apa sudah diterangkan. Mikot itu ada berapa macam? Ada mikot makani, ada mikot zamani. Gitu. Kalau haji kemarin sudah dibahas. Mikot zamaninya haji kapan? Mulai dari malam 1 Syawal sampai malam Idul Adha. Sebelum subuh ya. Itu mikot zamannya haji. Waktunya haji ya hanya bulan-bulan itu. Kalau umroh enggak, jami'us sana itu bisa dibuat ihram umroh. Jadi mikot zamannya umroh, artinya waktu orang itu bisa ihram umroh sepanjang tahun. Kapan aja. Enggak ada tanggal khusus. Sepanjang tahun bisa dibuat umroh. Bahkan sehari beberapa kali bisa. Kalau haji, waktunya hanya dari malam 1 Syawal sampai malam Idul Adha. Itu pun setahun hanya bisa 1 kali, nggak bisa 2 kali, nggak bisa 2 kali. Tapi kalau umrah sehari atas 10 kali bisa tuh. Terserah, tidak ada batasnya. Berkali-kali bisa dan sepanjang tahun bisa digunakan untuk ihram umrah. Kecuali dalam 3 keadaan. Ini orang nggak bisa ihram umrah. Jadi mikot zamaninya umroh, ini mikot zamaninya umroh ini. Untuk umroh mikot zamani untuk umroh ya, untuk umroh yang kita bahas ini untuk umroh. Itu adalah jami'us sana. Illa 3 keadaan. Kecuali dalam 3 keadaan ini dia tidak bisa ihram umroh. Pertama apa? Idza kana muhriman bil hajj. Idza kana muhriman bil hajj. Yang kedua, idza kana muhriman bil umrah. Yang ketiga, dalam 3 keadaan ini dia tidak bisa ihram umrah. Selain itu boleh. Jadi ihram umrah itu sepanjang tahun bisa jami'us sana. Kecuali pertama, idza kana muhriman bil haji. Orang sudah terlanjur niat haji, ihram haji. Kemudian mau ihram umrah, enggak bisa, selesaikan dulu hajinya. Selesaikan haji baru bisa umrah. Jadi kalau sudah terlanjur ihram haji sudah nggak bisa ihram umrah, kecuali setelah selesai hajinya bisa umrah. Yang kedua, idza kana muhriman bil umrah. Ketika dia sedang ihram umrah, belum selesai mau niat ihram baru, nggak bisa ya. Jadi tadi misalnya jam 7 sudah ihram umrah, belum diselesaikan ihram umrah yang pertama, amal-amal umrah belum diselesaikan sampai tahallul, kok dia apa? Mau ihram baru, wes langsung 2 aja enak ya. Niat ihram 2 nanti tawafnya langsung 14 kali gitu ya. Sa'inya ya gitu, mondar mandirnya bukan 7 kali tapi 14
sekali langsung gitu double itu nggak bisa. Ya. Jadi kalau masih dalam keadaan ihram umroh belum bisa umroh lagi. Ketika sedang ihram haji belum bisa umroh. Ketika sedang ihram umroh tidak bisa niat ihram umroh baru. Kemudian yang ketiga ba'da tahallul, tahallul dari haji. Kemarin di haji ada berapa tahallul? 2, ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Artinya tahallul orang ini sudah keluar dari ihram. Tadi kan kalau masih ihram haji tidak bisa umroh. Kalau sedang ihram umroh tidak bisa ihram umroh lagi. Ini sudah selesai ihramnya. Setelah tahallul kan sudah selesai. Tahallul tsani, tahallul awal atau tahallul tsani? Tahallul awal, tahallul itu melakukan berapa hal dalam haji? 3 ya. Apa? Lempar jumroh hari nahar. Kemudian cukur, halaq atau taksir. Yang ketiga, tawaf ifadah, tawaf rukun. Kalau baru melakukan 2 yang mana saja, ini baru tahallul awal. Kalau sudah melakukan 3-tiganya, berarti tahallul tsani. Dan itu bisa selesai pada tanggal 10 ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, karena masuknya cukur rambut, masuknya tawaf ifadah, masuknya lempar jumroh hari nahar. Itu mulai kapan? Ba'da nisfil lail ya, setelah pertengahan malam Idul Adha. Jadi tanggal 10 sudah selesai ihramnya. Kalau sudah melakukan 3-tiganya ya, sudah cukur, sudah lempar jumroh Aqobah, dan sudah tawaf ifadah, selesai ihram. Tanggal 10 sudah keluar dari ihram haji. Apakah haji sudah selesai? Masih ada perbuatan apa enggak setelah tanggal 10? Ada, nginep di Mina, malam-malam tasyrik. Apa lagi? Lempar jumroh 3 kali ya. Lempar jumroh 3, yaitu kubro, wusta, Aqobah. Kapan? Pada hari-hari tasyrik. Nah, jadi bisa jadi orang itu tanggal 10 Dzulhijjah sudah keluar dari ihramnya, sudah keluar dari ihram, tapi masih ada beberapa amal haji yang sifatnya wajib lah. Setelah tahallul, walaupun tahallul tsani, tanggal 10 sudah tahallul tsani misalnya, ini belum boleh ihram umroh. Sampai kapan? Hatta nafar min Mina. Sampai dia melakukan nafar dari Mina. Kemarin ada nafar awal, ada nafar tsani. Nafar awal tanggal berapa? 12. Kan setelah nginep malam 12, kemudian lempar jumroh 3 tanggal 12 setelah zawal ya, setelah zuhur, kan boleh meninggalkan Mina. Kalau meninggalkan Mina sebelum maghrib, maka nginep tanggal 13 dan malam dan lempar jumroh 13 itu gugur. Tapi kalau sampai maghrib masih ada di Mina, wajib nginep dan lempar jumroh besoknya ya. Itu disebut nafar tsani. Nah, jadi setelah orang tahallul dari haji, sudah keluar dari ihram haji, tapi belum nafar, baik nafar awal atau nafar tsani, dia belum boleh umroh. Kalau sudah nafar, walaupun nafar awal, boleh umroh. Tanggal 12 setelah lempar jumroh, setelah zuhur, dia keluar dari Mina, selesai sudah haji. Kewajiban tanggal 13 menjadi gugur. Langsung umroh boleh apa enggak? Boleh. Paham ya? Yang kapan saja umroh itu boleh, siang malam, tidak terikat waktu. Amal-amalnya tidak terikat waktu, jam berapa, siang malam, pagi, sore, bulan apa saja, tanggal berapa saja, nggak ada batasan waktu untuk umroh. Jadi mikot zamaninya jami'us sanah. Tanggal berapa aja, yang penting tidak dalam keadaan 3 ini. Pertama, sedang dalam keadaan ihram haji, belum tahallul. Kedua, sedang dalam keadaan ihram umroh, belum tahallul. Itu tahallulnya umroh ya, jangan menyelesaikan perbuatan umroh. Yang tadi itu 5 itu ya, itu 5 itu. Kemudian ketiga, setelah selesai ihram haji tapi belum tahallul. Setelah tahallul haji tapi belum nafar dari Mina, baik nafar awal atau nafar tsani. Ini dalam keadaan 3 ini tidak boleh seseorang melakukan ihram umroh. Wadah? Jelas ya? Nah, ini. Jadi ihramnya umroh itu jadi harus ihram dari mikot. Harus ihram dari mikot. Mikot zamani sepanjang tahun. Sekarang mikot makani. Mikot makani haji kemarin sudah kita bahas. Ada ahlu Makkah. Kita murojaah bab haji lagi. Biar ingat antum ya. Mikot makani, mikot untuk haji bagi ahlu Makkah di mana? Ya Makkah itu sendiri, nafsu Makkah atau Makkah nafsu ya.
Makkah itu sendiri udah usah keluar ke tanah halal, enggak usah. Ya dari Makkah itu. Yang dimaksud ahlu Makkah kemarin sudah dibahas, baik penduduk tetap atau mukimin, anak pondok, TKI ya, tenaga kerja, atau musafir ziarah, dia ziarah ke Mekah tidak dalam rangka melakukan ihram. Dia ke Mekah misalnya menjalankan tugas negara, ngantarkan dokumen rahasia negara misalnya, mau diantarkan ke sana. Nyampe sana sudah ada di Mekah. Mana di sini kan bisa haji. Mending haji. Sudah ada di Mekah ya. Maka dari mana? Ya nafsu Makkah itu dari Makkah. Ini untuk ahlu Makkah. Kedua, bagi orang yang rumahnya di luar Mekah, tapi jaraknya antara rumahnya dengan Mekah tidak sampai masafatul qasri, tidak sampai 2 marhala. Mana tempat ihramnya? Maskanuhu, rumahnya di rumahnya dia. Kalau jauh lebih dari 2 marhala dari Mekah, maka ihramnya dari mana? Kalau jauh sebelum mikot, maka ya ada mikot-mikot yang ditentukan. Untuk ahlul Yaman, ya Lamlam. Juhfa untuk siapa? Syam. Kemudian Dzul Hulaifah untuk siapa? Madinah. Dzul Hulaifah atau disebut Abyar Ali. Orang sekarang nyebutnya Bir Ali. Itu. Kemudian ada apa? Datu Erik. Dari mana? Itu untuk siapa itu? Ahlul Iraq. Kemudian Qarnul Manazil untuk siapa? Orang dari Najd. Kalau orang dari selain daerah-daerah itu, ya pokok ihram ada di mikot, salah satu mikot yang dilewati. Itu mikotnya apa? Mikot makaninya apa itu tadi? Haji. Nah, ada umroh, ada kesamaan dengan itu, juga ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Pertama, jadi mikot makani, ini mikot makani. Nah, jadi mikot makani, mikot makaninya umroh ya. Mikot makani lil umroh. Mikot makani lil umroh. Pertama, untuk ahlu Makkah. Kalau haji, ahlu Makkah mikotnya dari mana? Dari Makkah. Tapi kalau umroh enggak. Orang Makkah ingin umroh, penduduk tetap, anak pondok, TKI, atau musafir yang datang ke Mekah tidak untuk umroh, nyampe di Mekah kepingin umroh, maka mikotnya adalah Adnal Hil. Adnal Hil, tanah halal terdekat. Jadi di sana itu ada batas-batasnya, kan ada tanah haram, ada tanah halal. Tanah haram kenapa? Karena kehormatannya lebih dibanding daerah lain. Jadi kalau orang Makkah kepingin umroh, tidak bisa dari rumahnya atau dari Makkah, harus keluar meninggalkan Makkah. Kemana? Ke Adnal Hil, tanah halal terdekat. Terserah mana saja. Pokok keluar dari batas tanah haram Makkah. Jadi keluar dari batas tanah haram Makkah, di sana sudah ada batas-batasnya, sudah ma'ruf ya. Keluar dari batas kota Makkah, mana saja. Tanah haram Makkah maksudnya, keluar dari batas yang mana saja. Ya. Habis itu silahkan ihram di luar itu, niat ihram di luar umroh, habis itu masuk ke Mekah ya. Nah, jadi ahlu Makkah, baik ahlu Makkah ini penduduk tetap atau mukimin atau musafir ya, musafir. Orang yang lewat kota Mekah tidak niat umroh. Setelah nyampe Mekah kepingin umroh, tidak bisa ihram dari Mekah, keluar dulu. Ya sahnya sah kalau seandainya ihram dari Mekah sah, tapi haram karena kalau ihramnya rukun, fardu. Tapi ihram dari mikot itu wajib. Kalau nggak ihram dari mikot, melewati mikot, nggak ihram. Setelah melewati baru ihram. Hukumnya tetap sah, tapi dosa. Jadi untuk ahlu Makkah Adnal Hil. Adnal Hil ini ada yang terbaik. Adnal Hil yang paling baik adalah apa? Ji'rana. Ini paling bagus. Dari kampung yang bernama Ji'rana. Nomor 2 yang terbaik adalah Tan'im. Yang ketiga Hudaybiyah. Ini yang terbaik. Kenapa Ji'rana terbaik? Karena Rasulullah SAW ihram umrah dari Ji'rana.
Kalau Tan'im, kenapa terbaik kedua? Iya, karena Sayyidah Aisyah ketika ihram umroh oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk ihram dari Tan'im. Nah, ini Jirana Rasulullah sendiri ihram di situ. Tan'im, Rasulullah nyuruh Sayyidah Aisyah untuk ihram dari situ. Hudaybiyah kenapa terbaik nomor 3? Karena Rasulullah pernah kepingin ihram dari situ. Kepingin, belum dilakukan, kepingin sempat bertujuan untuk ihram dari Hudaybiyah. Dijadikan terbaik. Pokok semua tanah halal keluar pokok dari batas tanah haram Makkah bisa dijadikan tempat ihram untuk ahlu Makkah. Ihram apa? Ihram umroh. Yang terbaik 3 daerah ini sesuai urutannya: Ji'rana, Tan'im, dan Hudaybiyah. Untuk selainnya sama. Jadi ihram haji dan umroh, mikot makaninya bedanya hanya di sini. Bedanya untuk ahlu Makkah. Untuk orang yang rumahnya berada di pertengahan antara mikot dengan Makkah, tidak nyampe 2 marhalah, maka ihramnya dari rumahnya dia. Untuk yang dari luar mikot, ihramnya tadi itu ada Yalamlam, Qarnul Manazil, Datu Irik, kemudian Dzul Hulaifah, sama Juhfah, itu sudah. Untuk yang lainnya sama. Jadi mikotnya haji sama umroh ada bedanya. Pertama mikot zamani. Kalau haji dari malam 1 Syawal sampai malam 10 Dzul Hijjah. Sampai kapan? Sebelum subuh. Subuh sudah nggak bisa. Kalau umroh sepanjang tahun bisa dijadikan mikot zamani. Kecuali 3 keadaan ini. Kemudian untuk mikot makani juga ada perbedaan antara haji dan umroh. Cuman bedanya hanya di ahlu Makkah. Kalau haji ahlu Makkah, mikotnya ya Makkah. Kalau umroh adnal hil, tanah halal terdekat. Untuk yang lain sama. Untuk orang yang rumahnya baina Makkah wal mikot, untuk orang yang rumahnya di luar mikot yang jauh dari Makkah, itu sama. Sehingga antum kalau misalnya berangkat dari Indonesia untuk umrah, semoga kita dimudahkan semuanya untuk ihram haji, untuk khususnya untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khairin wal mu'afiyah. Kita misalnya rombongan umrah dari Indonesia. Dari Indonesia rombongan umrah. Mikotnya di mana nanti? Kalau mau ihram umrah mikotnya di mana? Dari Indonesia memang tujuannya mau umrah sudah. Di mana nanti ihramnya? Mikotnya di Makkah, Adnal Hil, atau mikot-mikot yang disebutkan tadi itu? Yang disebutkan tadi ya. Dari luar daerah mikot kan? Maka kalau mau ihram umroh harus sebelum melewati daerah-daerah yang tadi disebutkan ya. Apakah itu Yalamlam? Kalau lewat Yalamlam ya Yalamlam. Kalau ke Madinah dulu ya nanti di Dzul Hulaifah, di Bir Ali, atau yang lain. Harus sudah ihram sebelum melewati daerah-daerah itu ya, sebelum melewati keluar daerah itu. Ihram dari sini boleh apa enggak? Boleh, dan enggak dosa ya. Ihram di bandara boleh, ihram di atas pesawat sebelum melewati mikot boleh. Yang paling afdol ihramnya di salah satu mikot yang disebutkan. Wah deh, itu. Kalau sampai melewati mikot belum ihram umroh, kemudian niat sah apa enggak? Sah, tapi dosa ya, tapi dosa. Udah akhirnya kita sampai ke Mekah. Umroh sudah. Umroh selesai. Kita nginep di hotel ada di Makkah. Dengan begitu kita sudah menjadi ahlu Makkah sudah. Ya. Pertama kita bukan ahlu Makkah karena dari Indonesia kan mau umroh, karena bukan ahlu Makkah. Ihramnya harus sebelum melewati mikot-mikot yang ditentukan itu ya. Tapi setelah di Makkah kita melaksanakan umroh, kemudian nginep ada di Mekah, kita sudah dianggap sebagai ahlu Makkah. Kepingin umroh kedua, ketiga, ke-100. Dari mana? Balik. Kalau asalnya misalnya umroh pertama kita dari Yalamlam, selesai. Nginep ada di Mekah. Untuk umroh kedua kemana? Ke Yalamlam apa Adnal Hil? Cukup Adnal Hil. Kenapa? Kita sudah dianggap sebagai ahlu Makkah. Tinggal naik taksi itu ya, ke Jirona atau ke Tan'im atau ke
Hudaybiyah, udah ihram dari situ balik lagi, taksinya suruh nunggu ya. Kita sholat sunat 2 rakaat di situ, kemudian sunat mandi, sholat sunat, sholat 2 rakaat, niat selesai. Kalau wajibnya ya hanya niat. Kalau kewajibannya, fardunya hanya niat umroh gitu aja. Mandi, sholat itu sunnah. Udah suruh nunggu taksinya atau nyari taksi lain nanti, udah balik lagi ke Mekah, lakukan apa? Tawaf, sa'i, cukur, selesai. Pingin umrah lagi ketiga, keluar lagi ke mana? Keluar ke mana? Adnal Hil. Mandi, sholat sunat 2 rakaat, ihram. Balik ke Mekah, tawaf, sa'i, cukur. Masih ada himmah kepingin tawaf lagi, balik lagi ke Adnal Hil lagi. Apa boleh niat di Mekah itu? Enggak boleh. Sahnya sah, tapi kena dam ya, kena dam. Harus. Jadi kalau setiap mau umroh harus ke Adnal Hil. Ya udah kalau gitu niatnya 10 aja langsung didobel ya. Saya niat ihram umroh diulang 10 kali. Habis itu umroh 10 kali, enggak bisa. Kenapa? Tadi kalau sedang keadaan ihram bil umroh enggak bisa niat ihram umroh lagi sebelum yang pertama diselesai. Enggak bisa jadi niat langsung 10 biar enggak bolak-balik nyewa taksi ya. Itu yang taksi lumayan berapa real. Kalau pengen ngirit ya naik beol cepirit, beca online cepat dan irit kalau ada ya. Wah deh, tergambar sudah. Hah? Itu. Yang penting antum tergambar itu enak. Jadi itu fardunya umroh. Ada berapa? 5. Di sini 4. Ada yang kelima yang nggak disebutkan yaitu tartib jami'ul arkan. Kemudian wajibnya sama al-ihram minal mikot, baik mikot zamani atau mikot makani. Antum terus di mutolaah. Yang catatan rangkuman itu penting kemarin ya. Itu. Kalau haji ada tanggal-tanggalnya itu sudah. Kalau umroh ada tanggalnya kapan aja. 1 jam bisa selesai. Ya, 1 jam bisa selesai, tapi orang lain jangan boleh umroh, jangan boleh tawaf dulu. Alafu anak mau umroh sih. Yang lain jangan tawaf dulu ya. Ini cepetan tuh, mepet Ka'bah seret gitu udah berapa menit selesai. Tapi kalau rame kayak gini ya enggak bisa cepat karena ya itu muternya jauh, akhirnya ada di pinggir jauh, kemudian juga lambat, enggak bisa cepet. Kalau sendirian ya bisa, sendirian bisa. Sekarang nggak ada sepinya Ka'bah. Sepanjang tahun ramai. Cuman ya niatnya yang ikhlas gitu aja. Kita husnudon kepada orang lain. Cuman kalau kita mau haji atau umroh niatnya ditata dulu. Jangan hanya fokus ke hajinya, jangan hanya fokus ke umrohnya. Niatnya ditata. Niatnya ditata karena Rasulullah SAW mengkabarkan nanti di akhir zaman itu banyak orang haji itu niatnya nggak benar. Yang ulama hajinya lisum'ah, kepingin viral, haji setiap tahun, ya, kepingin terkenal. Di saat orang-orang kan sekarang jadi kebanggaan bisa haji sering-sering ya. Di saat semua orang lain nunggu sampai puluhan tahun, ini bisa haji sering. Nah, karena itu awas tata hatinya, jangan lisum'ah. Kalau yang kaya haji tujuannya tijarah kulaan di sana ya. Dari Indonesia bawa barang yang kira-kira laris ada di Mekah, pulang dari Mekah ke Indonesia bawa dagangan yang kira-kira laris ada di Indonesia, dagangan. Yang fuqara hajinya niatnya ngemis. Itu, ngemis. Ngemis di sana lumayan, orang ngasihnya berapa real. Ya, itu. Nah, jadi itu di akhir zaman banyak orang haji niatnya keliru, termasuk niat yang keliru, niat yang bid'ah, kata apa Al Habib Abu Bakar Al Adni bin Ali Al Masyhur halnya ya hari ini ya besok itu. Termasuk niat yang keliru adalah niat wisata religi. Kemarin antum hadir kan ke Nongko Jajar waktu hadrah ya kan enggak? Hadir apa enggak? Hadir kan? Ada pembacaan nadom kan di situ. Nah, dia disebutkan termasuk niat yang bid'ah,
dalam haji adalah diniati wisata religi, siyahah diniyah. Itu niat bid'ah itu ya. Itu. Ziarah Wali Songo niatnya wisata religi. Ziarah Wali Songo niatnya tabarukan. Bukan niat wisata. Walaupun ada embel-embel religi. Wisata itu identik dengan senang-senang, selfie-selfie. Ya. Senang-senang, selfie-selfie, makan-makan, ngopi-ngopi. Itu kan wisata kan? Apa wisata? Menghibur diri kan? Menghibur diri dengan itu. Jadi ziarah Wali Songo niatnya ziarah tabarukan. Ziarah aulia, hadir khol, niatnya tabarukan. Niatnya tabarukan, bukan wisata religi. Kawasan wisata religi bid'ah. Atau tulis di bawahnya harusnya ya, kawasan wisata religi, bawahnya bid'ah. Itu istilah kayak gitu, itu kita tidak sadar, niat kita dibelokkan. Niatnya wisata. Bukan tabarukan. Gitu. Harusnya namanya bukan kawasan wisata religi. Gitu. Kawasan tabaruk bi asari solihin, harusnya gitu ya. Gitu. Kawasan apa? Mencari berkah. Sehingga jaga adab. Gitu, jaga adab karena kita yang dicari berkah, bukan wisata. Kita nyari berkah. Jaga adab. Adab dalam segala hal. Jalannya yang pakai adab, pakaiannya pakai adab, yang beradab, omongannya yang adab, omongnya yang adab dan seterusnya. Bukan ngakak-ngakak, ngangkat suara. Itu orang wisata itu ngakak-ngakak itu. Kita sedang ziarah tabarukan, nyari berkah. Ngakak-ngakak ini mukhalif lil adab. Ya, bisa menghalangi kita dari berkah di tempat-tempat kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi bukan wisata religi niatnya. Niatnya itu apa? Kalau haji niat haji, niat umroh, niat melaksanakan rukun Islam, niat ziarah kepada Rasulullah SAW itu niat nomor 1 itu ya, niat nomor 1. Sambil umroh, sambil haji, bukan niat haji sambil ziarah, bukan niat umroh sambil ziarah Rasulullah SAW, bukan sambil, tujuan utamanya. Jadi niat ziarah Rasulullah SAW sambil haji, sambil umroh. Lu kan ziarah sunnah. Haji ini rukun Islam, bener, tapi tidak bakalan ngerti rukun Islam tanpa Rasulullah SAW. Oh, tidak boleh niat ke sana untuk ziarah Rasulullah SAW. Niatnya niat ziarah masjidnya, jangan niat ziarah Rasulullah SAW. Sebagian orang jahalah, orang bahlul ngomongnya kayak gitu. Kenapa? Ada hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kita itu apa? Mempersiapkan kendaraan, artinya ya kayak beli tiket kalau zaman sekarang ya. Nah, itu. Kita tidak boleh melakukan safar. Nah, jadi jangan melakukan safar kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Berarti kalau ke Madinah yang benar itu niatnya ziarah masjid. Ya, jadi la tusaddur rihal ila salasati masjid. Jangan safar kecuali untuk ketiga masjid. Jangan mempersiapkan kendaraan kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sehingga kalau ke Madinah yang benar nyiapkan kendaraan, nyiapkan tiket, nyiapkan bekal untuk ziarah masjid, bukan ziarah Rasulullah. Bid'ah. Ini jahalah ngomong kayak gitu. Nggak ngerti bahasa Arab. Al aslu fil istisna itu al-ittisal. Itu istisna itu hukum asalnya adalah istisna muttasil, artinya mustasna sebagian dari mustasna minhu. La tusaddur rihal illa ila salasati masjid, ay la tusaddur rihal ilal masajid illa ila salasati masajid. Jangan antum bertujuan safar untuk pergi ke masjid kecuali kalau untuk 3 masjid. Kenapa? Masjid Tegal Arum dengan Masjid Akbar Surabaya sama saja, dengan Masjid Istiqlal Jakarta sama saja, dengan Masjid Agung Samarinda sama saja. Jadi kalau hanya untuk ke masjid, tidak usah kita buang-buang biaya banyak, mengeluarkan biaya banyak,
Karena kalau masjid sama saja di mana saja. Sholat di masjid mana saja sama pahalanya. Iktikaf di masjid mana saja sama saja. Tahiyatul masjid di mana saja sama saja. Sehingga percuma antum eman-emani biaya, eman-emani waktu kalau hanya untuk pergi ke masjidnya. Sama saja. Kecuali 3 masjid ini istimewa. Masjidil Haram tidak sama dengan masjid lain. Kenapa? Sholat di situ setara dengan 100.000 kali sholat di masjid lain selain Nabawi dan Aqsa. Sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1.000. 500 apa 1.000? 1.000 ya. 1.000 kali sholat di masjid lain selain Aqsa dan Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Aqsa setara dengan 500 kali sholat di masjid lain selain 2 masjid tadi itu. Sehingga kita mengeluarkan biaya, ya sumbut, kata orang Jawa itu sumbut. Untung kita ya, mengeluarkan biaya semahal apapun untung. Kenapa? Sholat kita pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau hanya safar ke masjid, janganlah, tidak usah. Kalau hanya sekedar safar ke masjid, mengeluarkan biaya, buang waktu, itu hanya untuk pergi ke masjid sama aja, kecuali 3 masjid. Itu. Tapi kalau untuk yang lain bukan dilarang, paham ya? La tusyaddu rihalillah ila salasati masajid. Nah, itu kalau pergi ke masjidnya. Lagian juga orang yang sudah ada di Mekah, ada di Masjidil Haram, jauh-jauh keluar biaya untuk ke Madinah ke masjidnya. Cerdas apa bahlul ini? Orang sudah di Mekah, ada di Masjidil Haram, sholat di situ dilipat gandakan 100.000 kali dibanding masjid lain. Kok pindah ke Madinah demi mendapatkan keistimewaan sholat di Masjid Madinah? Pinter apa enggak pinter ini? Enggak pinter. Di Mekah 100.000 pindah ke Madinah yang 1.000. Turun berapa itu? Pinter apa enggak pinter itu? Kalau hanya untuk masjidnya, ya mending ente di Mekah, enggak usah ke Madinah. Ya. Kalau ente kepingin hanya masjidnya tok, enggak usah ke Madinah, rugi ente. Dari 100.000 mengeluarkan biaya, waktu dan seterusnya hanya untuk ke masjid yang pahalanya hanya 1.000 ini 100.000 aja. Ahsan di sini ente. Enggak usah kemana-mana. Tapi ke Madinah kita bukan hanya masjidnya. Ada Rasulullah SAW di situ ya. Ada Rasulullah SAW. Ini yang nggak bisa ditandingi dengan 1 juta Masjidil Haram. 1 miliar Masjidil Haram nggak bisa menandingi beliau. Seluruh jagat raya nggak ada bandingannya dibanding beliau. Jangankan hanya Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram, Ka'bah, Nabawi, Masjidil Aqsa. Kemudian apa? Tempat tawafnya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat, langit, bumi, surga, aras, kursi. Semuanya itu tidak bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ke sana demi itu. Kalau tujuannya masjid, keliru ente. Paham ya? Itu jahil. Kita ke sana karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ke sana demi Rasulullah itu. Itu yang nggak bisa ditandingi dengan apapun. Paham ya? Lu la tusaddiril halil masjid. Iya, kalau ke masjidnya jangan. Ngapain jauh-jauh kalau hanya untuk masjid? Wadih ya. Nah, begitu. Kalau hanya masjidnya sama aja. Kalau masjid Tegalaru, masjid Jamek Pasuruan, masjid Jamek Surabaya, masjid Jamek Gresik, masjid Jamek mana saja sama kalau dari sisi masjidnya. Kalau dari sisi masjidnya, kalau dari sisi yang lain enggak masalah. Bisa beda kalau dari sisi lain. Kalau dari sisi masjidiyahnya sama saja. Tapi kalau dari sisi lainnya, karena masjid itu sering dibuat sholatnya orang soleh dulu. Ba'dul Aulia, Kibarul Aulia, kholwat ada di situ, ibadah di situ. Kita ke sana untuk tabarukannya. Beda, enggak masalah ya. Kalau untuk masjidnya sama aja, ngapain kalau untuk masjid hanya sekedar masjidnya? Enggak ngefek kalau sekedar masjidnya. Tapi kalau dari sisi yang lain, kita ke Madinah karena Rasulullah SAW. Wah deh. Ada pertanyaan? Di anu itu. Wallahu alam, Al-Fatihah.